Hai, mungkin ada dari kamu yang ngerasa di sini pas dipotong rambut sama guru di sekolah gitu, tapi kok cepat banget panjangnya. Tapi giliran sekarang online ataupun yang kayak jarang banget ke sekolah dan kamu punya waktu untuk manjangin rambut, tapi kok lama banget pertumbuhannya. Atau mungkin yang sebelah sini panjang, sebelah sini tuh pendek. Jadi di video ini aku bakalan bahas ke kalian alasan-alasan kenapa pertumbuhan rambut kalian itu melambat ataupun kenapa rambut kalian itu nggak panjang-panjang. Tapi sebelum lanjut, terutama buat kamu yang baru di channel ini, tenang aja, aku nggak bakalan paksa kamu buat like, subscribe, comment, share ataupun apalah itu, karena itu hak dari kamu ya. Aku cuman mau tekankan kalau aku ini bukan orang medis, aku bukan dokter, aku bukan hairstylist atau hair specialist atau apalah itu. Aku cuman orang awam yang dulu punya masalah rambut, kering, kasar, kusam, bercabang, hampir semua masalah rambut itu aku punya. Sampai akhirnya aku nemuin cara, produk, dan bahan yang tepat untuk merawat rambutku. So, alasan ataupun faktor yang pertama kenapa rambut kalian itu nggak panjang-panjang atau lambat banget panjang pertumbuhannya itu karena kalian nggak potong rambut. Jadi walaupun kalian punya rambut yang gondrong atau lagi manjangin rambut, kalian tetap harus potong rambut. Seperti aku bilang tadi sebelumnya, mungkin ada beberapa kita yang kayak sering banget potong rambut, tapi kok cepat banget panjangnya. Pas giliran benar-benar mau panjangin rambut, nah itu lama banget panjangnya. Nah itu karena di ujung-ujung rambut kita itu, sering banget aku bilang, dia adalah bagian yang paling tua, bagian yang paling rusak, bagian yang kekurangan nutrisi. Apalagi kalau misalkan rambut kalian itu di bagian ujungnya udah bercabang, kebutuhan nutrisinya itu lebih banyak ataupun jadi lebih double gitu kan. Jadi aku saranin kalian mau panjang rambut itu harus rutin potong ujung-ujung rambut, ujung-ujungnya aja, nggak perlu semuanya, karena kalau misalkan banyak kalian potong kan nanti nggak jadi panjang rambut kalian. Ujung-ujungnya misalkan yang kayak 1 cm gitu, dan itu pun nggak harus setiap bulan ataupun sering-sering. Jadi 1 kali dalam 2 bulan aja kalian potong ujung-ujung rambut kalian, terutama di bagian yang bercabang itu. Kemudian alasan yang kedua kenapa rambut kalian itu nggak panjang-panjang atau lama banget pertumbuhannya, ya mungkin karena fase rambut kalian itu sekarang lagi di fase berhenti bertumbuh. So, pertumbuhan rambut kita itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase anagen. Ini lagi aktif-aktifnya dia tumbuh. Jadi yang kayak mungkin pertumbuhannya bisa masif banget, yang maksimal banget, yang cepat banget pertumbuhannya itu, ini di fase anagen. Ini biasanya bisa bertahan 2-8 tahun. Jadi bisa beda-beda ya di masing-masing orang, karena kan folikel rambut masing-masing kita itu berbeda-beda. Tapi rata-rata itu biasanya 2-8 tahun itu bertahan. Kemudian di fase yang kedua ini adalah fase katagen, dan fase katagen ini adalah fase di mana rambut itu berhenti bertumbuh. Jadi mungkin dia udah capek. Ya memang udah capek sih, karena kan yang kayak udah 2-8 tahun dia tumbuh aktif terus. Jadi inilah masa-masa dia untuk istirahat. Tapi tenang aja, kalian gak usah takut, bukan berarti rambut kalian nanti bakalan botak ya, karena kan balik lagi ke fase yang pertama aku bilang tadi, fase anagen. Kemudian di fase yang ketiga ataupun fase yang terakhir adalah fase telogen, dan ini bisa dibilang adalah fase pensiun atau istirahatnya rambut. Ya udahlah, aku rontok aja karena udah lama, yang kayak udah bertahun-tahun aku samamu, jadi aku rontok aja sekarang. Kemudian alasan yang ketiga ataupun faktor yang ketiga kenapa rambut kalian itu lama banget pertumbuhannya adalah karena salah posisi tidur. Sebenarnya bukan secara langsung karena salah posisi tidur ya, cuman kalau misalkan aku bilang karena peredaran darah, itu mungkin bagi sebagian orang kurang bisa menyerap ataupun kurang bisa mengerti dengan istilah yang seperti itu. Jadi aku bilang di sini adalah karena salah posisi tidur. Jadi mungkin ada di kalian yang posisi tidurnya itu setiap malam mereng ke kiri aja atau mereng ke kanan aja gitu ya, dan itu setiap malam merengnya ke kiri aja atau setiap malam merengnya ke kanan aja, dan jadinya kan satu sisi rambut ataupun kepala kita itu tekanan darahnya ataupun peredaran darahnya itu berbeda. Makanya pada akhirnya pertumbuhan rambutnya itu juga berbeda, karena kan mungkin kalian udah tahu kalau pertumbuhan rambut itu memang dipengaruhi sama peredaran darah juga. Kalau peredaran darahnya lancar di kulit kepala kita, ya dia juga nanti pertumbuhannya akan makin lancar juga. Jadi aku saranin kalian
mungkin bisa tidurnya telentang, atau mungkin bisa kalau pengen mereng juga, malam ini mereng ke kiri, besoknya mereng ke kanan. Ya, balance lah ya, biar dia itu nggak satu sisi aja panjang. Kemudian faktor ataupun alasan yang keempat, kenapa rambut kalian itu lama banget panjangnya adalah karena kalian keseringan menggosok-gosok rambut. Dan ini yang aku maksud menggosok rambut dengan handuk ya, ataupun yang lainnya lah. Tapi biasanya rata-rata kan kebanyakan menggosok rambut dengan handuk setelah habis keramas. Dan biar cepat kering mungkin, atau memang udah kebiasaan mulai, I don't know. Tapi aku lihat masih banyak teman-temanku juga yang kayak misalkan kita yang kayak pergi kemana gitu dan mandi dan gosok rambutnya memang pakai handuk dan keras-keras malah sebagian kadang gitu. Dan aku saranin jangan, karena rambut kita, sekali lagi aku bilang, kalau dalam keadaan basah itu dia bakalan rapuh banget, yang kayak titik terlemahnya itu ada di saat dia itu basah. Jadi aku saranin kalau misalkan kalian habis keramas, kalau mau keringin ya pakai handuk, di tap-tap aja gini, kemudian biarin dia yang kayak setengah kering, dan nanti biarin dia kering dengan sendirinya setelah setengah kering itu. Atau kalau misalkan kalian lagi buru-buru bisa pakai hair dryer, tapi jangan yang panas ya, suhunya yang normal aja, atau pakai kipas angin. Intinya jangan pakai handuk digosok-gosok gitu, apalagi kencang-kencang gitu, dia nanti bisa patah dan bisa rontok juga, dan itu mempengaruhi pertumbuhan rambut kalian. Kemudian faktor ataupun alasan yang kelima kenapa rambut kalian itu lama banget pertumbuhannya itu adalah karena faktor gen ataupun faktor keturunan. Dan kalau faktor gen ini ya memang udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, karena namanya juga udah faktor keturunan, memang udah dari sananya. Karena tiap orang itu beda-beda pertumbuhan rambutnya, ada yang mungkin 1 cm, ada 2 atau 3 cm gitu, tapi rata-rata setahu aku secara medis ataupun secara ilmiah itu 1,5 cm dalam 1 bulan. Bisa lebih atau bisa kurang dari itu, tapi nggak jauh-jauh dari itu. Sebenarnya masih banyak lagi alasan ataupun faktor yang lain mempengaruhi pertumbuhan rambut kita, nggak bisa aku jelasin semuanya di sini. Intinya kalau ada hal yang baik di video ini kalian ambil, kalau ada hal yang buruk kalian buang aja jauh-jauh. Thanks for watching, see you in the next video, bye for now.